Mbak Ida. Oke, bisa dimulai. Bentar mas, sinyal aku jelek. Oke. Selamat malam semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang membahas pasar oligopoli non kolusi, yang mana ini untuk melengkapi tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang mana dosennya bernama Ibu Sri Isnawati, dan izinkan kami perkenalan anggota kelompok kami, yang mana nomor 1 ada saya sendiri, Ibnu Rasid, dengan NIM 2405517007, dan di nomor 2 ada Melita Adriati dengan NIM 2205513038. Kemudian ada Sylvia Cindy dengan NIM 2305513015. Kemudian ada Salma Talita dengan NIM 2305516011. Kemudian selanjutnya ada Ida Widyaningsih dengan NIM 2305517012. Selanjutnya yang terakhir ada Novita Aditya Malik dengan NIM 2405517004. Nah, langsung saja kami dari kelompok 5 sekali lagi ingin membahas pasar oligopoli non kolusi, yang mana di sini akan membahas dua perusahaan besar, yang mana Pelni dan Dharma Lautan Utama, yang mana mereka bergerak di bidang pelayaran, melayani pelayaran di Indonesia, yang mana cukup mendominasi, sehingga mereka bisa digolongkan sebagai pelaku pasar di oligopoli itu sendiri. Nah, untuk memahami apa definisi oligopoli non kolusi, oligopoli non kolusi adalah situasi pasar di mana perusahaan bersaing satu sama lain tanpa bekerja sama. Dan selanjutnya ada karakteristik oligopoli non kolusi, dan ada 4 karakternya. Yang pertama adalah perusahaan dapat menetapkan harga secara independen. Yang kedua, perusahaan bersaing berdasarkan faktor-faktor seperti kualitas produk, iklan, dan juga layanan. Dan selanjutnya, perusahaan tidak mengubah harga karena takut reaksi dari para pesaing mereka. Dan yang terakhir itu ada harga cenderung stabil bagi konsumen. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan slide yang nomor 2. Ada model teoritis oligopoli non kolusi. Ada 3 model, yaitu satu model Carnot, yaitu di mana pertama kali menemukan ide pada tahun 1838. Bisnis ini bersaing dengan memutuskan beberapa banyak mereka akan memproduksi, dan pasar menetapkan berdasarkan jumlah total output. Model yang kedua yaitu model Bertan, yaitu persaingan harga fokus utama dari model yang dibuat oleh Joseph Bertan pada tahun 1883. Bisnis ini bersaing dengan menentukan harga daripada tingkat output dengan asumsi bahwa barang-barang tersebut semuanya itu sama. Yang ketiga yaitu model Starkbrek, yaitu model ini dipresentasikan pertama kali oleh Heinrich von Starkbrek pada tahun 1938, di mana seorang pemimpin menetapkan output terlebih dahulu, kemudian perusahaan itu mengubah produksi mereka dengan sebagai respon
terhadap pilihan pemimpin. Selanjutnya sejarah dari PT Pelni. PT Pelni ini dimulai dengan keputusan bersama antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum pada 5 September 1950 dengan mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal. Dengan pendirian dilakukan setelah pemerintah Belanda menolak pemerintahan Indonesia ini untuk mengubah status maskapai pelayaran di Belanda. Indonesia ingin kapal KPM itu menggunakan bendera merah putih, tetapi Belandanya menolak. Pada Februari 1952 PT Pelni ini didirikan dan R. Mamon Sumadi Praja menjadi Presiden Direktur Utama pertama. Dari 8 kapal itu diserahkan ke PT Pelni. Dan untuk memadai bank menyediakan dana untuk membeli kapal tambahan pada tahun 1975 status perusahaannya diubah menjadi PT Pelni. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Oke, selanjutnya yaitu sejarah Dharma Lautan Utama atau DLU. Perusahaan ini didirikan di Surabaya oleh Soekarno pada tanggal 15 Februari 1976 dengan nama PT Dharma Lautan Utama. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perusahaan yang awalnya mengoperasi 3 kapal feri dan 1 kapal baru untuk rute Ujung sampai Kamal dan kini memiliki 24 kapal dengan rute 18 rute. Mereka berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan moto yaitu kami melayani negeri dan kami melayani bangsa dengan hati. Kemudian terdapat persaingan antara PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama yaitu yang pertama, PT Pelni berfokus pada pelayanan angkatan laut penumpang, termasuk untuk rute antar pulau dan melayani rute internasional. Sedangkan DLU berfokus pada rute domestik untuk angkutan barang dengan beberapa layanan penumpang. Kemudian dalam segi harga sendiri, di PT Pelni, harga tiket PT Pelni lebih mahal untuk rute yang lebih panjang dan memiliki lebih banyak fasilitas di dalam kapalnya. Untuk DLU sendiri, menawarkan harga yang lebih kompetitif untuk beberapa rute, tetapi dengan rute yang lebih pendek. Kemudian, PT Pelni sendiri lebih fokus pada inovasi dengan armada dengan kapal-kapal yang lebih modern, dan PT DLU sendiri lebih berfokus pada pengelolaan kapal-kapal besar dan fasilitas yang lebih lengkap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, keunggulan PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama. PT Pelni memiliki keunggulan yang pertama memiliki jangkauan rute yang luas, mencakup seluruh Indonesia dan rute internasional. Yang kedua, memiliki armada kapal yang besar dan fasilitas lengkap seperti kabin tidur, restoran, ruang konversi, dan fasilitas rekreasi. Yang ketiga, harga relatif lebih mahal untuk perjalanan jauh. Terakhir, memberikan fasilitas yang lengkap untuk perjalanan panjang seperti kabin tidur, restoran, dan ruangan umum. Kemudian keunggulan dari PT DLU, yang pertama terfokus hanya di rute-rute tertentu seperti Jawa dan Kalimantan. Yang kedua, memiliki armada kapal yang modern dan dirancang untuk memberikan kecepatan dan ketepatan waktu yang lebih baik. Yang ketiga, harga lebih kompetitif untuk rute pendek. Yang terakhir, memberikan fasilitas yang lebih sederhana, namun modern dan nyaman
dan nyaman seperti area bermain anak, fasilitas medis, musola, ruangan khusus ibu menyusui, dan ruangan duduk ekonomi ber-AC. Kemudian kelemahan PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama. Yang pertama, tarif dari kedua perusahaan sering dianggap tidak transparan atau terlalu tinggi, terutama untuk rute-rute terpencil yang membebani konsumen. Kedua, kualitas layanan keduanya bervariasi tergantung rute, kapal, dan waktu yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang ketiga, keduanya harus mengurangi dampak lingkungan seperti populasi udara, limbah laut, dan berinvestasi teknologi yang ramah lingkungan. Yang keempat, transportasi laut sangat dipengaruhi oleh cuaca dan sumber daya alam seperti bahan bakar yang mempengaruhi harga tiket dan tarif pengiriman. Selanjutnya, peran PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama dalam sistem transportasi laut di Indonesia. Yang pertama, kedua perusahaan ini membantu memperkuat jaringan koneksivitas antar pulau di Indonesia untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan kawasan wisata. Yang kedua, keduanya memiliki peran dalam mengangkut barang-barang penting seperti komoditas ekspor, impor, kebutuhan pokok, dan barang lainnya. Selanjutnya, PT Pelni dan DLU berfungsi sebagai penghubung sosial bagi masyarakat, baik yang ingin bepergian untuk kepentingan pribadi dan pekerjaan. Dan yang terakhir, keduanya menyediakan pilihan transportasi yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin bepergian di daerah-daerah yang sulit dijangkau. Next. Faktor penyebab terjadinya oligopoli non-kolusi PT Pelni dan PT Dharma Lautan Utama. Yang pertama, tingginya biaya masuk. Pada PT Pelni dan DLU bergerak di sektor pelayanan yang membutuhkan investasi besar dalam hal bentar mas, nggak muncul soalnya slide-nya. Sehingga pasar tetap didominasi oleh sehingga pasar tetap didominasi oleh sejumlah pemain besar.
Pelni dan PT Darma Lautan Utama memiliki armada kapal yang cukup besar dan jelas, sehingga ekonomi dalam operasi ini kemungkinan perusahaan baru masuk ke bersaing. Baik, selanjutnya dampak oligopoli non-kolusi PT Pelni dan PT Darma Lautan Utama. Dampak konsumen yang pertama, harga cenderung stabil dan bersaing. Kedua perusahaan akan cenderung menetapkan harga yang bersaing, mengingat mereka adalah pesaing utama di pasar. Kemudian pilihan terbatas, konsumen memiliki pilihan terbatas dalam layanan angkutan laut karena sedikit pelayanan penyedia utama, menyebabkan konsumen kurang fleksibel dalam pemilihan jadwal, rute, dan layanan lainnya. Yang ketiga, kualitas layanan yang tidak merata. Masing-masing perusahaan berusaha mempertahankan pangsa pasar, namun pengurangan standar layanan dapat menurunkan kualitas. Kemudian dampak bagi masyarakat, stabilitas ekonomi yang lebih baik di sektor maritim. Kedua perusahaan memiliki kapasitas untuk bertahan dalam menghadapi guncangan pasar yang berpotensi menjaga keberlanjutan dan kepastian layanan untuk masyarakat yang membutuhkan transportasi laut. Pengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi regional. PT Pelni dan PT Darma Laut Utama melayani banyak daerah terpencil dan pulau-pulau kecil yang memastikan konektivitas stabil antar pulau. Pentingnya bagi mobilitas penduduk dan distribusi barang. Kemudian peran pemerintah dalam pengawasan. Ada 3 peran pemerintah dalam pengawasan, yaitu yang pertama, pemerintah persaingan harga, yaitu yang pertama pemerintah harus memastikan harga kedua perusahaan tidak merugikan konsumen dan menciptakan keadilan pasar serta melakukan pengawasan harga. Yang kedua, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah berperan dalam pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, terminal, dan sistem navigasi untuk mendukung perusahaan meningkatkan efisiensi layanan. Kemudian yang ketiga, pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan transportasi tertentu untuk mendukung konektivitas antar pulau tertentu di daerah yang sulit dijangkau. Baik, kesimpulannya adalah PT Pelni dan Darma Lautan Utama adalah 2 pemain besar dalam industri pelayanan dalam negeri di Indonesia. Mereka memiliki peran yang signifikan dalam memperkuat jaringan konektivitas antara pulau-pulau di Indonesia. Kedua perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari skala ekonomi, sehingga menyulitkan pesaing baru untuk memasuki pasar. Pemerintah juga harus berperan dalam mengatur pasar, memastikan persaingan yang sehat, dan juga mencegah adanya predatory pricing. Sekian, terima kasih dari presentasi kami dari kelompok 5 yang mana membahas antara PT Pelni dan juga PT Darma Lautan Utama. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, atau mungkin kendala sinyal. Dan kemudian apabila ada komentar atau ini silakan diisi aja di bawah. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.